Assalamualaikum anak-anak Ibnu Haida yang hebat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Kali ini kita melanjutkan tema 4 subtema 2. Kita akan membahas mengenai tanggung jawab. Sebelum belajar mari kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masihkah kalian ingat mengenai tanggung jawab? Kita pernah membahas bahwa tanggung jawab itu merupakan sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang dilakukannya. Tanggung jawab juga berarti kesadaran manusia terhadap tingkah laku perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga merupakan wujud kesadaran atas kewajibannya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena kebutuhannya terhadap orang lain, maka perlu adanya komunikasi. Jalinan komunikasi inilah yang akan membantu berlangsungnya kehidupan dalam bermasyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Apa tanggung jawab tersebut? Yang pertama, saling menghormati sesama warga. Kemudian juga menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Selain itu, memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan juga menjadi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Kemudian meningkatkan rasa solidaritas sebagai sesama warga masyarakat. Juga berperan aktif dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan itu biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun jika tidak tercapai, maka dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara ataupun voting. Ini biasa dilaksanakan ketika ada pemilihan RT ataupun RW, kemudian ada pemilihan kepala desa, pemilihan yang lainnya seperti itu. Kita bisa menggunakan musyawarah ataupun tadi pemungutan suara atau yang disebut voting. Nah, hal tersebut dapat kita temui tadi pada saat pemilihan ketua RT atau RW. Biasanya ada musyawarah. Kemudian penentuan jadwal kerja bakti juga bisa dimusyawarahkan antar warga, atau ada penjadwalan tugas siskamling itu juga dimusyawarahkan di warga di lingkungan sekitar. Nah, sebagai seorang siswa tentunya kalian belum memiliki hak dan kewajiban dalam mengambil keputusan seperti pada kegiatan tadi, kegiatan pemilihan RT atau pemilihan kepala desa seperti itu. Namun, kalian bisa tetap berperan aktif dalam masyarakat. Nah, bagaimana peran aktifnya? Kalian bisa bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Kalian membantu tempat musyawarahnya, menata dan lain sebagainya. Kalian juga bisa mengamati jalannya pengambilan keputusan atau musyawarah. Selain itu, kalian juga bisa membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah tadi. Itu peran yang bisa kalian lakukan dalam masyarakat. Kemudian, tidak hanya di lingkungan masyarakat, selain memiliki peran dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab di lingkungan sekolah. Ya, sebagai warga sekolah, tentu kita menginginkan agar lingkungan sekolah dalam keadaan yang aman dan nyaman. Lalu, apa tanggung jawab siswa di sekolah? Tanggung jawab siswa di sekolah adalah belajar dengan rajin dan tekun. Kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah. Juga melaksanakan tata tertib sekolah.
menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Itu adalah tanggung jawab siswa di sekolah. Dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya." Sikap bertanggung jawab merupakan salah satu sikap utama yang diajarkan dalam Islam. Sikap ini tidak hanya dilakukan kepada diri sendiri, namun juga kepada orang lain dan lingkungan sekitar. Mari kita tanamkan dalam diri kita sikap bertanggung jawab ini dalam segala hal. Tujuannya untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu tugas untuk kalian. Tuliskan salah satu pengalamanmu melaksanakan tanggung jawab terhadap sebuah tugas yang diberikan oleh ustazah. Buatlah dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini kalian tuliskan kegiatannya apa, kegiatan yang kalian lakukan. Nah, kemudian tugas yang dilakukan. Selanjutnya wujud tanggung jawab terhadap tugasnya bagaimana, tanggung jawab kalian itu bagaimana. Kemudian hambatan ketika melaksanakan tugas. Apakah ada kesulitan dalam melaksanakan tugas tersebut? Kemudian cara mengatasi hambatan. Bagaimana kalian mengatasi kesulitan-kesulitan tadi? Ya, jadi kan kalian pernah diberikan tugas oleh ustazah, kalian tuliskan tugasnya tuh kegiatannya apa. Kemudian tugas yang dilakukan tuh seperti apa? Nah, wujud tanggung jawab kalian terhadap tugas tersebut bagaimana? Untuk memenuhi tanggung jawabnya tadi, memenuhi tugasnya tadi, tanggung jawabnya seperti apa? Kemudian kalau ada hambatan, ada masalah dalam melaksanakan tugas, silakan dituliskan seperti apa dan bagaimana cara mengatasi hambatannya. Seperti itu, oke? Ditulis di buku tugas ya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita mengenai tanggung jawab. Semoga setelah belajar mengenai tanggung jawab, kalian dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Amin. Di akhir pembelajaran kita kali ini, mari kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.